wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama Adnanuddin SPD, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMKN 1 Pusaka Negara Kabupaten Subang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 3, kategori 1, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Pasundan. Dengan nomor peserta 2015 0282 5216. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 1 Pusaka Negara. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak ucapkan alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan suatu kenikmatan, baik sehat jasmani ataupun sehat rohani. Dan kalian semua adalah peserta didik yang hebat, sungguh luar biasa. Dan untuk mengawali agar pembelajaran di hari ini bisa berkonsentrasi, agar dimudahkan segala urusan di hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Nana Nursid ya. Pimpin doa agar di hari ini dan sampai nanti selesai kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Pembelajarannya pun sangat efektif dan optimal. Dipersilakan anak musik untuk memimpin doa sebelum kelas. Demi kelancaran dan kemudahan kita dalam belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Masih semangat? Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Coba lihat di sekitar duduk, barangkali masih ada sampah atau yang lainnya. Dilihat, diambil, lihat sampah, ambil, kan gitu. Ya, dipersilakan. Barangkali ada yang mau membuang sampah, bisa dikasih. Bersih lebih baik daripada membersihkan, menjaga lebih baik daripada mengobati. Baik. Tentunya kalian sangat luar biasa. Selanjutnya, agar lebih semangat lagi, agar lebih terfokus lagi, nilai rasa patriotisme kita tentunya ya, yang sangat-sangat luar biasa. Kita menghormati jasa para pahlawan, dan tentunya sekarang kita menyanyikan dulu lagu wajib kita, yaitu Indonesia Raya. Dipersilakan dari untuk memimpin lagu Indonesia Raya agar kita masih tetap terjaga rasa nasional kita, nasionalisme dan patriotismenya. Dipersilakan.
Hitungan berapa? Hitungan berapa? Satu ber? Empat ber? Ya, oke. Untuk teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk teman-teman, dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Bapak akan ngecek kehadiran kalian semua. Siapa sih yang hari ini belum hadir? Ada lagi? Ada? Mau sakit? Terus Amelia. Teman-teman kalian hari ini ada yang sedang sakit, ya, ada yang sedang sakit dan juga kecapean, dan ini terasa sangat perlu diberikan doa dari kita semua supaya besok teman-teman kita yang hari ini tidak hadir, yang sakit, mudah-mudahan sakit itu diangkat penyakitnya oleh Allah. Mari kita doakan bersama-sama dengan untuk teman-teman kita yang sekarang sedang sakit, ya. Ila hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, selanjutnya akan belajar mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, bahkan komunikasi, bahkan diskusi. Kalian pernah merasakan hal-hal yang seperti itu, baik komunikasi, baik diskusi. Tentunya komunikasi dan diskusi itu bagian dari rasa sosial antara orang satu, orang dua, orang tiga, dan seterusnya, ya. Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang teksnya, teks negosiasi. Berkaitan dengan teks negosiasi, apakah ada yang memahami tentang teks negosiasi itu? Kemarin, coba Pak Bapak, apa? Siapa? Ya. Negosiasi itu pada diskusi, Pak. Oh iya, negosiasi katanya itu apakah seperti diskusi? Betul, benar sekali.
bagian dari teks negosiasi. Iya betul. Karena apa? Yang namanya diskusi itu ada kesepakatan antara satu dan dua orang. Tanpa disadari, tanpa dari kalian setiap hari melakukan negosiasi. Kenapa melakukan itu? Karena kesepakatan tadi ada dari dua orang. Yang satu ingin ke utara, yang satu ingin ke selatan. Mana ya enaknya melahirkan? Terjadilah ke utara. Udah tadi ke utara dulu ya. Nah kesepakatan itu ada. Ada yang lain selain berbicara itu? Ya. Negosiasi juga melibatkan kawan-kawan. Kedua belah pihak saling memberikan dan mencari keuntungan. Ya, benar sekali. Saling mencari keuntungan dan awas. Teks negosiasi itu tidak ada yang merasa dirugikan, ya kan? Saling mencari keuntungan dari kedua belah pihak itu. Karena kalau seumpama dari pihak satu dan pihak kedua adanya suatu kerugian di antara membebankan dari pihak satu, itu bukan berarti di kesepakatan itu belum terbentuk. Artinya sama-sama untung, sama-sama ada kesepakatan. Dan di dalamnya juga ada suatu bernego. Bagaimana caranya kesopanan, etika itu harus dijaga. Ada yang lain berkaitan dengan negosiasi? Negosiasi juga melibatkan menggunakan komunikasi yang baik. Kita perlu bisa menyampaikan opini dan jelas. Iya, betul sekali. Berkaitan dengan teks negosiasi, kita harus mengemukakan suatu argumen, terus ada lagi persuasinya, ajakan, argumen adalah memberikan suatu bagaimana cara kita memberikan agar dari pihak lain bisa tertarik. Bagaimana argumennya kan seperti itu. Terus persuasinya kita ajarkannya seperti apa. Betul sekali. Berarti teks negosiasi tidak tadi yang namanya argumen dan persuasi. Dari argumen dan persuasi itu sendiri. Terus ya, supaya lebih memahami, supaya lebih terfokus bagaimana sih teks negosiasi itu yang akan dilakukan oleh seseorang dan orang lain. Tadi kita simak tayangan video yang ada di YouTube ini ya. Kita simak tayangan ini, terus kita bisa pahami ya. Ada dua video yang nanti menjadikan suatu referensi kita supaya kita lebih memahami, supaya kita lebih fokus pada teks negosiasi nanti. Tunggu sebentar. Kita akan menyimak tayangan yang ada di YouTube ini ya. Halo pembelajar hebat. Dengan simak ya. Pembelajaran implementasi kurikulum merdeka, belajar kreatif, aktif, mandiri dan setara. Pada tema pembelajaran kali ini adalah bahasa Indonesia tentang teks negosiasi. Sebelum memulai pelajaran, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Anda yang telah menjadi peserta didik di PKBM Tanda Genap. Karena kami yakin bahwa Anda akan menjadi peserta didik yang hebat. Terus semangat dalam belajar demi meraih cita-cita. Jangan lupa kalian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kalian tetap diberikan nikmat sehat dan keimanan. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi informasi, menemukan informasi pada sumber pendukung, memahami isi teks, menulis teks, dan mempresentasikan teks negosiasi dengan baik. Pernahkah kamu bernegosiasi? Apa manfaat negosiasi dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kamu ketahui tentang negosiasi? Apa tujuan dilakukan
contoh yang lainnya. Kegiatan tawar menawar ini seringkali disebut dengan negosiasi. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai informasi terkait pengertian teks negosiasi beserta strukturnya secara lebih detail. Adapun ciri-ciri dari teks negosiasi yang paling mencolok adalah bisa mencari penyelesaian dan menghasilkan keputusan yang sama-sama menguntungkan, di mana tujuan dari adanya negosiasi adalah untuk memperoleh kata sepakat. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari solusi dengan tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan pengertian teks negosiasi di atas, maka negosiasi dilakukan karena pihak yang memiliki kepentingan perlu membuat sebuah kesepakatan mengenai masalah yang sedang menuntut penyelesaian bersama. Tujuan dari hal itu antara lain untuk mengurangi perbedaan kepentingan dari setiap pihak yang terlibat dengan mencari cara untuk menemukan tujuan yang sama dan menciptakan sebuah kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Sebelum melakukan proses negosiasi, seharusnya kita menetapkan dulu wakil dari setiap pihak yang terlibat. Begitu pula bentuk ataupun struktur interaksinya, apakah mediasi atau dialog. Setelah membahas pengertian teks negosiasi, maka pembahasan berikutnya adalah jenis teks negosiasi. Teks negosiasi dibagi menjadi dua jenis. Dari masing-masing jenis itu mempunyai ciri-ciri yang lebih spesifik. Apakah kamu penasaran bagaimana penjelasan lengkapnya? Negosiasi formal. Mengapa dikatakan sebagai negosiasi formal? Karena jenis negosiasi ini dibuat dan ditujukan untuk salam sejahtera untuk kita semua, salam kebaikan untuk kita semua. Sampai jumpa di materi belajar selanjutnya. Baik, udah sampai di mana? Tentunya sudah ada gambaran-gambaran berkaitan dengan teks negosiasi. Nah, setelah kalian menyimak tayangan video tadi, ya, setelah menyimak, paling tidak hasil dari penghayatan, hasil dari implementasi berikan. Nah, selanjutnya setelah tadi menyimak, kalian diharapkan untuk mengimplementasikan. Bagaimana? Pertama kita sama-sama menyaksikan tayangan video. Nah, setelah tayangan video, kalian nanti dibentuk kelompok. Setelah dibentuk kelompok, kalian harus benar-benar mencari sumber dari mana untuk membuat tulisan teks negosiasi, ya kan begitu kan? Nah setelah itu kalian peragakan ke depan untuk bermain peran. Ya paling tidak dari perwakilan ini saja. Nah tentunya hal-hal yang demikian kita ambil dari berbagai teks, terdiri dari berbagai teks kita ambil apa? Negosiasi lisan saja lah. Ya, negosiasi lisan adalah negosiasi yang sifatnya jual beli. Nah jual beli itulah akan dipelajari oleh kita. Kita mencoba membuat hal-hal baru. Kita mencoba mempraktekkan untuk menulis isinya berkaitan tentang teks negosiasi. Siap? Ya. Tentunya dibuat dari 4 kelompok itu. Dipersilahkan. Nah, nanti hasilnya kita bermain peran biasa untuk sebagai sampel dan diaplikasikan. Dimulai dari sekarang dipersilahkan untuk membuat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Dipersilahkan. Nanti untuk mempraktekkan silakan. Ayo diikutan bobot kelompoknya. Baik, sudah ya. Kelompok 1 mana? Lihat. Kelompok 2 dan 4, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok putar.
adalah sebuah teks, yaitu teksnya negosiasi. Silakan kalian mencari di sumber, ya. Di sumbernya baik negosiasi, tapi langsung di ini kelompok satu. Nanti di kelompok mana ya? Nah nanti anggota sama-sama. Hah? Kelompok dua mana? Nah ini silakan ditulis. Silakan. Pak. Silakan. Ada masalah? Tidak ada ya? Ada masalah? Tidak ya? Baik, yang akan mempresentasikan pertama siapa dulu? Tommy. Kelompok berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tulisan kami, yaitu tulisan teks negosiasi dengan judul jual beli komputer. Selamat pagi Bapak Rai. Selamat pagi, Bapak Tommy. Bagaimana surat yang saya kirim seminggu yang lalu? Anda tertarik membeli 100 unit komputer dari perusahaan saya? Benar sekali, saya ingin membeli komputer dari perusahaan Anda. Baiklah, untuk 100 unit komputer kami menawarkan dengan harga 600 juta rupiah. Saya ingin mengajukan penawaran harga yang lebih rendah, yaitu 700 juta. Menurut saya, itu harga tertarik untuk 1 unit komputer saat ini. Mohon maaf, namun kami tidak bisa menerima penawaran tersebut. Maka dengan harga 600 juta adalah harga pemilik kami akan memberikan bonus reimbursement gratis apabila Anda Tawaran yang sangat menarik. Saya setuju dengan tawaran tersebut. Semoga transaksi ini dapat mempererat hubungan kedua perusahaan kita. kami akan segera memberikan semua komputer ke perusahaan Anda. Beri apresiasi. Dari presentasi mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 ini setelah Bapak menyimak mengevaluasi, memang walaupun bagaimana ada perbedaan dan berkaitan dengan itu tidak ada kesempurnaan, tetapi kita masih terus belajar dan belajar. Jadi pembelajaran yang baik adalah nanti ketika kita menemukan di mana titik kelemahan itu sendiri. Nah terus mudah-mudahan nanti di pelajaran berikutnya, pelajaran berikutnya dari teks ke teks yang lain itu bisa memperkuat bagaimana cara negosiasinya. Kurang greget tentu, kurang tentu, gitu kan. Tapi tidak jadi masalah. Pertanyaan bagaimana setelah Anda menyimak kelompok per kelompok, terasa sampai di mana sih itu apa penilaian dari kita sendiri seperti apa? Apakah oh iya kekurangannya, kelebihannya akan seperti apa? Ternyata kekurangan itu pasti ada. Maka dari itu nanti kita
baiki lagi, memperbaiki lagi untuk pelaksanaan dari pelajaran 1, 2 dan seterusnya. Karena berbasis teks ini merupakan salah satu fondasi seluruh unsur di bahasa Indonesia. Di kelas 10 semuanya berbasis teks. Jadi tulisan demi tulisan, cerita demi cerita, tadi itu negosiasi, tadi itu anekdot, tadi itu laporan hasil observatif, semua gitu kan. Tapi Bapak sangat bangga sekali kalian bisa mempresentasikan hasil dari yang kalian kerjakan. Luar biasa, baik sekali. Tapi jangan sampai puas. Kalau semua belajar itu jangan sampai puas. Terus kurang supaya kita bisa ke arah yang lebih baik lagi. Terus bagaimana? Baik. Dari awal hingga akhir ini sama-sama kita mengevaluasi, merefleksi. Bagaimana sih pembelajaran di hari ini, khususnya bagi Bapak yang memberikan materi, memberikan fasilitasi berkaitan dengan teks negosiasi yang dari pertama mulai berdoa, terus pendahuluan, kegiatan inti, tayangan video dan lain sebagainya. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang Bapak berikan, yang Bapak tampilkan baik ke media dan lain sebagainya. Dan metode ini metodenya adalah proyek. Bukan. Dan model pembelajaran modelnya adalah PJBL, project. Dari project itu hasil. Nah ini hasil Anda, project basic learning-nya. Itu kan metodenya berkelompok, berdiskusi, metodenya akhirnya bisa mencapai suatu tujuan. Bapak merefleksi, kalian juga bisa merefleksi kekurangan apa, bagaimana Bapak juga kekurangannya seperti apa, merefleksi diri. Mungkin itu saja pertemuan di kali ini, di kesempatan tentunya yang berbahagia, yang baik untuk kita semua. Tapi untuk mengakhiri, barangkali kita refleksi sudah, kegiatan ini sudah, dan juga menghasilkan suatu proyek yang baru kalian rapikan di depan untuk berjalan. Kita sebelum mengucapkan doa di akhir salam, yuk kita bereskan kembali kursinya seperti semula. Boleh dipersilahkan untuk memimpin doa penutup ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan di hari ini bermanfaat sekali. Silakan untuk memimpin doa di kegiatan penutup. Siap, bro. Siap. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam hati mulai. Selesai. Duduk istirahat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau beli bonteng? Sok pilih aja. Ya. Wes,
Ini satunya berapa? 10. 10.000. Iya. Kalau 2 berarti 20. Iya. Bisa kurang nggak? Ya udahlah 17 aja. Ya udah, 2 ya. Iya. Ini uangnya. Iya, makasih. Masak. Makasih. Ntar beli lagi ya. Makasih. Sama-sama. Ini tanahnya bagus, strategis. Karena halo, Halo. halo, ini dengan Ibu Fitria. Iya, saya dengan Ibu Fitria. Kenapa? Saya lihat di web, benar tanahnya di Cibubur. Itu per meter 7 juta. Itu harganya 7 juta per meter. Saya tertarik. Mending kita ketemu aja biar jelas. Oh, ketemu? Ya boleh. Mungkin lusa aja ya. Nanti saya kabarin tempatnya di mana. Sama. Assalamualaikum Ibu. Salam. Jadi tentang tanahnya tuh di sini. Terus gini, dengan rumahnya tuh di sini. Nanti kalau Ibu mau buat apartemen atau gimana, Ibu bisa di sini. Gitu. Iya, Dan ini kan per meternya tuh 7 juta. Per meter 7 juta itu ya lumayan sih, cuma itu udah stabil gitu. Ini kan satu per meternya itu 7 juta, itu menurut saya itu sudah sangat stabil harganya. 7 juta itu per meter mahal, Bu. Gimana kalau 4 juta aja? Aduh, 4 juta kurang bisa deh Bu, soalnya ini tanahnya tuh subur, bagus juga. Ibu kalau mau bikin bangunan itu bakal anti banjir deh Bu, banjirnya. Gimana kalau 5 juta aja? Boleh? Oke, kita sepakat. A few moments later. Aku kan punya teman ya di LP, dia mungkin bisa bantuin. Halo? Halo? Hilvi, aku butuh bantuan nih. Bisa bantuin aku buat ngurusin berkas-berkas tanah nggak? Oh, buat ngurus AJB. Bisa. Seperti tanah dan fotokopinya. Fotokopi KTP, penjual, fotokopi KK, pembeli dan penjual, fotokopi keterangan jual beli dari kelurahan dan surat nikah. Gitu. Nah, Bu, ngomong-ngomong, ini tanah cuma di dalam satu kan? Juga. Kita tinggal tentang-tentangnya aja ya. A few moments later. Berkasnya sudah jadi, kita berkas inti tanda tangan. Jadi tanda tangan itu sudah dijual tapi sebagai berkas kayak harus. Ya. Ini kayaknya mau pakai kaos ya? Saya tidak. Oh iya. Terima kasih ya Bu, udah ngurus jualan tanah.